Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wa hdi qalbi. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi bi haqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul ulama wal kurama wal umara wal asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus khadimil majlis Nuris Safa al ustadz al fadil akhina fillah walillah insyaallah, Syamsul Arifin bin Kiai Haji Muhammad Subuki rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz Syamsul Arifin selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur, selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan baik urusan dunia dan akhirat. Wabil khusus anggota DKM Masjid Al-Jami' At-Taqwa, wabil khusus kru anggota khidmah daripada Majelis Nuris Safa, wabil khusus masyarakat baik yang hadir ataupun yang enggak hadir, masyarakat mana Ustaz? Galasri. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, yaitu rizki maknawi yang sudah kita ketahui bahwasanya orang yang memakmurkan waktu di antara asar sampai maghrib maka akan mudah untuk mendapatkan rizki maknawi. Apa itu rizki maknawi? Yaitu ketenangan hati, yaitu keberkahan, yaitu kebersihan hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'in salim fid darin radhiyallahu ankum, sampai ke pembahasan kemarin yaitu golongan orang yang mencari ilmu, golongan yang ketiga. Sedikit sudah saya jelaskan, Al-Imam Ghazali menjelaskan golongan orang yang ketiga adalah golongan orang yang mencari ilmu atau orang yang sudah mendapatkan ilmu akan tetapi ilmunya digunakan untuk mengejar dunia, untuk mengejar jabatan, tidak mengejar atau meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu dan dia merasa di dalam hatinya dia punya kedudukan di sisi Allah. Udah niatnya salah, masih
merasa dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Katanya Al-Imam Ghazali, fahadha minal halikin wa minal hamqo al-maghrurin. Orang yang seperti ini, orang yang alim tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia dan akhirat, mendapatkan dunia dan jabatan, bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka orang yang seperti ini dan dia merasa, mengaku bahwasanya menyimpan di dalam hatinya mempunyai kedudukan di sisi Allah. Apa katanya Imam Ghazali? Ini adalah orang yang celaka, orang yang bodoh, orang yang dungu, orang yang tertipu, terlena. Al-maghrurin, yaitu orang yang terlena. Kenapa katanya Imam Ghazali? Idzir raja'u munqati'un an taubatihi li dhannihi annahu minal muhsinin, katanya. Kenapa? Karena dia berharap, tapi harapannya harapan yang sia-sia. Loh, kok bisa, Beb? Padahal kan sudah orang alim. Iya. Kenapa kok dia ini orang yang apa? Yang tertipu? Karena harapannya terputus dari taubat. Gak mungkin dan sulit orang yang seperti ini, katanya Al-Imam Ghazali, untuk bertobat. Misalnya adalah orang yang bodoh tapi pura-pura pinter. Pura-pura tahu. Kira-kira bisa pinter gak orang seperti ini? Enggak bisa. Kira-kira bisa alim? Enggak bisa, wong sudah merasa pinter. Ya sama-sama aja. Ya ceramahnya ya itu-itu aja. Ya begitu aja diulang, tapi dia merasa pintar, merasa enggak bakalan. Orang yang seperti ini, orang yang sulit untuk mendapatkan ilmu, dan orang yang merasa ini adalah orang yang terputus dari harapan untuk bertaubat atau harapan untuk menjadi baik. Kalau sudah merasa, kok kenapa sih? Banyak orang kok merasa baik. Kenapa enggak mau merasa kaya gitu? Banyaknya orang merasa miskin. Giliran urusan dunia merasa miskin. Giliran udah ada bantuan khusus untuk orang fakir miskin, dia ikut padahal kaya. Nah, banyak kayak yang seperti itu? Banyak. Tapi kalau giliran akhirat suruh sedekah, saya sudah merasa banyak saya sedekahnya. Saya sudah istiqomah. Kalau pingin mulia, kalau pingin baik, yaitu jadilah orang yang merasa kaya. Tampakkan diri kalian di depan orang, di depan manusia tidak butuh. Ini orang yang jos. Tapi butuhnya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya di sini? Terputus, tidak ada harapan untuk bertobat, sulit kecuali kalau ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya orang yang seperti ini. Bahkan di dalam riwayat sebagian ulama mengatakan orang yang sudah berani menyakiti orang soleh, berani ngomongin orang soleh, bermusuhan dengan orang soleh, ini juga sulit untuk diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sudah merasa menantang perang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berani mengusik orang soleh, mengusik wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siap untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, dan dia lupa. Orang yang alim seperti ini padahal ngerti, tapi karena ada di dalam hatinya itu merasa baik di sisi Allah. Mungkin karena banyaknya santrinya, ya. Mungkin karena omongannya ini ngomong sedikit orang langsung nangis. Ini terkadang orang yang seperti ini, waliyadzubillah. Ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati ya. Ghafilun, dia lupa dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa
kamu berkata mala taf'alun, sesuatu yang tidak engkau lakukan. Ngomong tapi tidak ada prakteknya. Hati-hati. Ya. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah faqala ulama ussu. Ya. Katanya di sini Al-Imam Ghazali mengatakan ya, bahayanya orang yang pintar ngomong tapi tidak mempraktekkan ilmu yang sudah dia dapatkan, hanya sekedar memberi nasihat tapi nasihatnya yang dia omongkan tidak sesuai dengan kelakuannya. Ini juga Rasulullah mewanti-wanti, hei engkau berhati-hati katanya umatnya, kepada umatnya. Ana min ghairi dajjal, saya daripada selain Dajjal, akhwafu lebih aku takutin alaikum atas engkau wahai umatku minad Dajjal, dari Dajjal. Dajjal, ada Dajjal ini setiap para nabi itu sudah mewanti-wanti, nanti kalian hati-hati dengan fitnah Dajjal. Setiap para nabi menceritakan tentang fitnahnya Dajjal yang sangat dahsyat. Ya. Karena fitnahnya ini sebagian besar orang yang sudah beriman karena imannya tipis keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya Dajjal. Tapi ada yang lebih ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW daripada Dajjal katanya. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah siapa ini? Padahal Dajjal ini sudah dahsyat fitnahnya, sampai diriwayatkan Dajjal itu akan keluar nanti di akhir zaman setelah keluarnya Al-Imam Mahdi, yang mana penduduk dunia ini akan menjadi makmur dengan kepemimpinan Al-Imam Mahdi, sehingga Dajjal tidak kuat keluar dari kerangkengnya. Nabi mengatakan sifat daripada Dajjal ini matanya adalah picek, tertulis di dalam jidatnya ini tulisan kaf fa ro. Ya, kaf fa ro, sampai saking parahnya ini ada orang muslim. Ya, saya pernah lihat itu di YouTube itu. Ditanya, tahu nggak kamu apa yang tertulis di jidatnya Dajjal? Ini orang muslim nggak tahu karena nggak belajar. Apa tulisannya? Nggak ada, ngasal follow me katanya. Nih. Apa artinya follow me itu? Hah? Ini apa? Ikuti aku sampai, ya Allah, sampai nggak tahunya nih. Ya, kenapa? Karena banyak orang muslim sekarang jahil, nggak mengerti ya tentang syariat, apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang akan datang nanti daripada fitnah. Ini kebangetan ya. Padahal sudah jelas tulisannya adalah kaf fa ro. Ini Dajjal ini. Dajjal ini akan keluar selama 40 hari, akan tetapi 40 hari ini setiap seharinya seperti 4 setahun, kemudian 2 hari, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, dan hari yang keempat itu hari yang biasa. Akan tetapi Dajjal akan masuk ke segala penjuru dunia kecuali dua negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota Mekkah dan kota Madinah. Ini banyak nanti Dajjal masuk ke suatu perkampungan dengan fitnahnya, mengatakan, hei fulan, beriman gak kepadaku? Enggak, kamu gak percaya kalau saya Tuhan, katanya Dajjal. Wahai langit, hujan, langsung hujan. Wahai bumi, keluarlah emas, langsung keluar emas. Wahai, mana keluargamu, mana kuburan keluargamu, sampai begitu. Oh, di sini. Hei, yang di kuburan, bangun. Bersahadatlah untukku, langsung keluar. Akan bangkit ini keluarganya dan bersahadat kepada Dajjal. Ini dahsyatnya lah jenengan.
Fitnah yang hoak aja dari WhatsApp udah percaya, betul nggak? Hah? Hoak, bohong. Silahkan ambil, Anda telah mendapatkan uang 150 juta, ambil kirim nomor rekening Anda dan nomor PIN Anda. Percaya dia. Ah, padahal cuma itu bohong lah. Bagaimana dengan fitnahnya Dajjal ini. Tapi Nabi sudah ngasih solusi kalau pingin seseorang itu aman daripada fitnah Dajjal. Katanya Nabi Muhammad, man qara'a asra ayati min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Ya. Yang artinya, Bu, tahu nggak surat Al-Kahfi, Bu? Sering baca nggak, Bu? Hah? Aduh. Surat Al-Kahfi, Bu. Katanya Nabi, barang siapa yang membaca 10 ayat daripada surat Al-Kahfi, awal surat Kahfi, maka dijaga oleh Allah daripada fitnah Dajjal. Udah dikasih solusi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat lain, Nabi saking rahmatnya gak perlu 10, 3 aja katanya. Man qara'a thalatha ayatin min suratil kahfi usima minat. Barang siapa yang membaca 3 ayat daripada surat Al-Kahfi, maka dijaga daripada fitnahnya Dajjal. Ini. Di dalam riwayat lain tentang keutamaan surat Kahfi, barang siapa yang membaca, baca, Bu. Jangan qul huwallahu ahad aja yang dibaca, bagus. Tapi ada surat-surat yang lain yang perlu kita baca, ya. Man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu nur ma bainal jum'atain, katanya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang dari Jumat ke Jumat yang lain. Kalau sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya, maka patut seorang hamba ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini, Bu, fitnah Dajjal yang sangat dahsyat ini, Bapak-bapak. Banyak nanti penduduk dunia ini yang beriman karena imannya tipis, tidak ada ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak yang keluar dari keimanan. Sampai Al-Habib Umar pernah di dalam salah satu kutipan pidatonya, orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari fitnahnya zaman adalah orang-orang yang rajin menghadiri majelis ilmu dan majelis dzikir. Ini akan dibentengi. Kenapa kok bisa dibentengi orang yang rajin hadir majelis zikir, majelis ilmu? Karena punya hubungan dengan orang-orang soleh. Majelis ini gurunya siapa? Bersambung. Bersambung lagi dengan orang soleh, bersambung dengan orang soleh, bersambung lagi dengan soleh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang rajin hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah zaman sekarang ini. Ya. Apa yang paling ditakuti oleh Nabi? Ada yang lebih parah, yang lebih ditakuti oleh Nabi, yaitu fitnahnya, yaitu ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang misinya, yang keinginannya, hawa nafsunya hanya ingin mengumpulkan dunia. Ini lebih berbahaya. Maka setan itu ada 2, ada golongan manusia dan golongan jin, ya. Kalau setan yang dari golongan jin dibacain kul a'udzu birabbin nas, kabur. Betul enggak? Tapi kalau setan dari golongan manusia, apal kul a'udzu birabbin nas enggak mempan. Ya. Setan itu, ya, setan yang dari golongan jin itu kalau sudah mendengar adzan, ya, mendengar adzan itu lari terbirit-birit sampai kentut-kentut. Ya.
Tapi kalau setan yang dari golongan manusia, kuat, kebal. Ya. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW apa? Yaitu ulama ussu. Loh kenapa? Wahada li'anna dajjal ghayatuhu al-idlal katanya. Hal ini kenapa? Karena dajjal itu tujuannya adalah menyesatkan. Tapi kalau ulama su kita nggak tahu. Mungkin omongannya baik. Tapi misinya nanti menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, musuh dalam selimut, nggak tahu ya. Kalau Dajjal kita sudah tahu, tulisannya kafaro, ini Dajjal ini yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Tapi ulama usu, ya. Wahada kata, wa mithlu hadzal alim wa in sarrafan nasa anid dunya bilisanihi wa maqalihi fahuwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Dan seperti ini, orang alim yang seperti ini katanya Al-Imam Ghazali, orang siapa itu ulama su. Apa? Wa in sarrafan nasa anid dunya, meskipun menyuruh manusia berpaling dari dunia. Kamu wahai umatku, wahai santriku, jangan sampai cinta dunia dengan nasihatnya yang manis ya. Kan manusia untuk tidak cinta dunia ya. Untuk fokus untuk mengejar akhirat. Bilisani dengan lisannya dan perkataannya. Akan tetapi hakikatnya dia fahuwa da'in lahum. Dan dia menyeru lahum kepada manusia ilaiha kepada cinta dunia. Dengan apa? Wong Beb nasihatnya bagus Beb. Tapi apa? Tapi biasanya Beb kalau sudah luar kota 2 juta, dalam kota 1 juta misalkan ya. Pasang apa? Pasang tarif. Kalau ada orang yang mengundang, pergi ke asisten saya, calo nanti, pinter. Ya. Waliyadzubillah ya. Ini otomatis yang mengundang bakalan mikir-mikir, betul nggak? Wah budgetnya butuhnya 3 juta ya. Dibisnisin juga sama jamaahnya, ketua panitianya begitu ya. Padahal dia selalu nasihat untuk tidak cinta dunia, tapi ahwalnya, kelakuannya mengajak seseorang ini untuk cinta dunia. Makanya jangan salah kalau orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa sudah berani ngomong, Ustadz kira-kira berapa nanti budgetnya? Ya. Makannya yang gimana Ustadz? Mobilnya yang bagaimana? Kenapa? Ya ini orang alimnya sendiri yang dengan kelakuannya, dengan halnya sendiri dia walaupun mulutnya, walaupun lisannya memberi nasihat untuk tidak cinta dunia, akan tapi keadaannya, kelakuannya yang mengajak seseorang untuk cinta dunia. Dan ketahuilah, makanya ini bahayanya. Dan katanya Imam Ghazali, walisanul hal antok min lisanil maqol katanya. Dan lisan ya, al hal keadaan ya, kelakuan itu lebih mempengaruhi seseorang daripada perkataan ya. Kelakuan ini lebih dinilai oleh manusia daripada perkataan ya. Makanya ini bahayanya, mereka seakan-akan, makanya karena sudah banyak, terkadang sekarang di zaman sekarang begitu ya. Orang itu memilih atau mengundang para dai atau yang ceramah di suatu majelis. Biasanya cari yang paling viral. Sudah kebalik zaman sekarang ini. Tontonan menjadi tuntunan. Tuntunan menjadi tontonan. Loh gimana Bib? Maksudnya gimana Bib? Yang seharusnya ulama ul akhirah, yang waro, gak cinta dunia, nasihatnya selalu memberi nasihat untuk ini, tetapi karena gak viral,
tidak ada peminatnya. Jadi apa? Tuntunan jadi apa? Tontonan. Yang tontonan jadi tuntunan. Ada dai atau apa yang karena lagi viral. Wah, ini lagi viral. Ini di zaman yang sekarang ini. Oleh karena itu perhatian ya. Bukan semuanya yang lagi viral berarti itu enggak. Kita harus lebih menyaring di dalam mengambil ilmu. Ya. Karena ilmu itu adalah sebagian daripada agama. Kalau kita sudah salah di dalam mengambil ilmu, maka juga salah kita untuk menempuh jalan akhirat, jalan surga. Karena di dalam riwayat Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh ilmu, maka seakan-akan dia sudah menempuh jalan setapak demi setapak menuju surga. Kalau menempuh ilmunya salah, kira-kira sampai gak ke surga? Waliyadzubillah. Ya. Makanya perlu diperhatikan. Ya, katanya di sini Al-Imam Ghazali, watiba'un nas ilal musa'ada fil a'mal amyal minha ilal mutaba'ah fil aqwal. Dan biasanya tabiat manusia ya ilal musa'adah kepada saling tolong menolong membantu di dalam perbuatan amal itu lebih condong ya. Al-a'mal, al-aqwal, al-a'mal itu kelakuan itu lebih banyak diikuti daripada omongan. Ya. Beliau mengatakan fama afsadau hadzal maghrur bi a'malihi aktsara mimma aslahahu bi aqwalihi katanya. Fama alangkah buruknya, alangkah rusaknya orang yang tertipu, ulama yang seperti ini, ulama yang terbuai, yang terlena dengan kedudukannya dan niatnya salah dan merasa mempunyai kedudukan di sisi Allah. Kenapa? Katanya dia merusaknya dengan amal perbuatan lebih banyak daripada memperbaikinya dengan perkataan. Ya. Oleh karena itu ketika kita atau siapapun kalian yang sudah yang sudah dijadikan panutan oleh umat, hendaknya sebelum kalian memberi nasihat orang lain, maka lakukanlah kamu dahulu. Kenapa? Karena fahada aktsaru ta'thir, seperti ini orang yang beramal sebelum mengucapkan ini lebih berpengaruh, lebih didengar dan dipraktekkan oleh umat daripada ngomong aja tanpa dia mempraktekkan apa yang sudah dia omongkan. Ya. La yastajri'ul jahil ala raghba fid dunya illa bistijra'il ulama. Kenapa katanya? Karena la yastajri'ul jahil. Tidak akan berani orang yang tidak mengerti. Ya, orang yang berani itu enggak akan berani. Orang yang enggak ngerti tentang agama kadang mereka enggak berani. Ya, enggak berani melakukan ini karena takut dosa. Tapi ala raghba fid dunya, untuk cinta, senang kepada dunia, kecuali bistijra'il ulama, kecuali dengan beraninya para ulama usu'u. Kalau sudah ulamanya berani, makanya sekarang banyak orang yang mengatakan beb Kiai Fulan, beb Habib Fulan melakukan gini, beb ini, padahal salah. Ya, saya niru juga beb, gitu. Dulunya dia nggak berani, takut, tapi ketika melihat misalkan, boleh ya, itu Kiai Fulan, itu Kiai Fulan boleh, itu Ustadz Fulan boleh, itu Habib Fulan boleh. Berarti boleh juga ya, wah ngikut aja. Misalkan sekarang judi online ya. Loh itu Ustadz Fulan main juga beb. Wah Kiai Fulan beb majelisnya gede beb. Wah ikut. Ini bahaya, makanya oleh karena itu maka jangan sampai kita salah memilih guru. Milihlah orang-orang yang
mempunyai ilmu yang mana ilmunya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan ilmunya sehingga ini dicap oleh Nabi Muhammad menjadi ulamaul akhirah. Pilih yang ulamaul akhirah yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Tinggal kalian ini menimbang-nimbang sudah. Ya, kalian sudah tahu ilmunya. Oh, ulamaul akhirah tanda-tandanya begini. Oh, ulamaul dunia, ulama usuk tanda-tandanya begini. Sudah. Cukup kalian tahu, jangan sampai digembar-gembor. Yang penting sudah tahu cara. Ya orang kalau sudah tahu ilmunya enak sudah jalan sendiri. Iya. Yang berbahaya masih belum tahu ilmunya. Ketika nggak tahu ilmunya, makanya belajar. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kunci bahagia adalah mencari ilmu, ngaji. Ojo sampai ngaji ini ditinggalkan. Kalian pingin menempuh jalan akhirat tapi tidak tahu ilmunya, ya salah kaprah, akan tersesat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha, min amalin la yurfa, min du'ain la yustajabulah, wa min nafsin la tasba. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal masrab as-safi hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika mimma ista'adzaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril asrari. Al-Fatihah. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.